Bapak Ibu semuanya, pembicara kita pada siang hari ini memiliki profil sebagai memiliki latar belakang seorang financial advisor dan trainer di perusahaan asuransi sejak fresh graduated tahun 2013. Bergabung di CAR sejak 2 November 2017. Saat ini beliau menjadi seorang rekrutmen dan business development PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita mengikuti training produk atau product knowledge dari Ibu Gladys Anggi. Selamat siang Ibu Gladys. Halo, selamat siang, semangat pagi Bapak Ibu semua. Ya, semangat pagi Bu Gladys. Halo Pak Frans. Ya, halo Bu Gladys. Ini merah-merah nih ya, membara nih. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya siap-siap dibakar ya, dibakar semangatnya gitu. Semangatnya, Setelah dapat antusiasnya. produk knowledge. Soalnya Ya. Pak Frans, saya lihat dari tadi yang Bapak sapa-sapa ini kayaknya udah fansnya 3ILC ya Pak. Iya, benar. Hebat banget lah mereka Ya. pokoknya Bu, soal antusias. Oke. Ya, silakan Bu Gladys. Baik, terima kasih Pak Frans dan juga tim dari 3ILC yang selalu menemani kita setiap hari. Bapak Ibu bayangkan, mungkin 3ILC mengudaranya sejak kapan tuh Pak Frans? Pertama mengudaranya dari tahun berapa? Tahun ini ya? 3ILC ini sebenarnya 2018 sudah ya? lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun ya. Ya, Oke, cuman 2019 awal-awal ya. namanya mungkin belum 3ILC aja gitu. Iya, saya salut sekali untuk Pak Frans karena memang Bapak Ibu sekalian ketika kita masuk ke dalam pandemi ya, orang-orang kan kebanyakan masih mencoba ya untuk mengadakan training-training virtual. Tapi salut untuk 3i dibantu dengan tim dari 3ILC sejak sebelum pandemi pun ini sudah gencar ya untuk training-training, memberikan edukasi dan konsisten sampai dengan saat ini di penghujung tahun 2020. Terima kasih sudah menjadwalkan lagi nih Pak ya, Pak Frans, Pak Sandy, Bu Sari, Bu Esther, untuk saya bisa memberikan product knowledge lagi untuk Bapak Ibu ya. Lagi-lagi product knowledge ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak aduh kayaknya produk ya. Mudah-mudahan saya mencoba untuk mengemas tiap presentasi dengan berbeda. Jadi selamat datang, selamat bergabung untuk Bapak Ibu sekalian. Kita coba langsung ke materi ya. Mudah-mudahan semua pada aman ya Bapak Ibu ya. Menghadapi pandemi, untungnya bisnis ini memang bisa dikatakan kita sekarang bisa dari rumah aja kita bisa untuk menjalankan 3i ya, networking ini ya, secara dalam industri asuransi. Oke, kita mulai ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti sesi-sesi yang sebelum. Nama saya Gladys ya. Kita akan membawakan untuk ya sedikit-sedikit sharing sih Bapak Ibu ya, menutup tahun ini ya. Biar nanti pas tahun berganti nggak pada lupa ya. Jadi coba kita lihat ya. Sebenarnya kalau mau menceritakan tentang 3i, mungkin untuk Bapak Ibu juga yang baru bergabung, ini buktinya sudah sangat jelas ya. Karena sudah ada orang-orang yang berhasil. Bahkan kalau kita mau lihat di industri yang lain, orang-orang yang maju sebagai ambasadornya ya kan adalah orang-orang dengan bisa dibilang dari latar belakang yang mungkin bisa dibilang sudah punya uang, sudah punya jaringan dan lain sebagainya. Tapi kita berhasil dari 3i Networks itu memang mungkin kalau dilihat-lihat dari latar belakang kita bisa menaikkan orang-orang yang wah bisa dibilang
Kalau dari testimoni ya, Bapak Ibu semua juga mungkin udah tahu, crown-crownnya Bapak Ibu juga, dari orang-orang yang supir, ataupun sekarang sudah jadi orang yang luar biasa menginfluence. Terus juga bukti ada tukang jual kue, dan lain sebagainya, itu orang-orang dari latar belakang yang mungkin bisa kita lihat sekarang, mereka penuh perjuangan ya untuk membangun sebuah bisnis dan jaringan. Dan itu butuh komitmen dan konsistensi, ya, sampai bisa di titik ini. Ya, dan itu jadi nilai jual mereka untuk meyakinkan. Nah, sekarang bagaimana dengan Sentral Asia Raya, gitu ya? Apakah saya aman bila saya menjadi partner bisnis dengan Salim Group, ya, yang membawahi di dalamnya ada Sentral Asia Raya? Nah, ini patut untuk Bapak Ibu semua kepo-kepo lah, ya, cari-cari tahu. Sebelum berbisnis, ada baiknya kita tahu bahwa perusahaan ini bonafit nggak, ya. Kemudian prestasinya ada nggak, produknya seperti apa. Nah, itu perlu kita gali dan kita perlu cari tahu ya. Nah, saya sendiri ini adalah bagian dari Salim Group, ini Bapak Ibu. Ya, pemegang sahamnya adalah Asuransi Sentral Asia. Ya. Kemudian kita berdiri itu sudah dari 30 April ya, 30 April 1975. Jadi kita tahun depan itu sudah jalan 46 tahun. Ya, tahun ini 45 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu melihat secara eksistensi perusahaan ini sudah lama bergerak di industri asuransi. Ya. Dan nggak ada masalah sampai sekarang ya. Kemudian untuk laporannya di tahun 2019, kita punya RBC di 196%. Kemudian aset dari perusahaan di 8,15 triliun. Kemudian secara update per Oktober kemarin bahwa RBC kita ada di 231,35%. Kemudian aset dari Sentral Asia Raya di 8,49 triliun. Jadi terbukti walaupun kita lagi diterpah pandemi ya, tapi kita masih bisa ada eksistensi lah ya. Kita masih tetap berdiri, masih tetap fine-fine aja, bisnis masih tetap berjalan, ya. Buktinya juga Bapak Ibu selalu mencari kreativitas untuk tetap menjalankan bisnis asuransi ini dengan Sentral Asia Raya lewat 3i Network, ya. Nah, dari OJK sendiri ya, mencanangkan bahwa RBC-nya perusahaan asuransi itu adalah di 120% standarnya, ya. Jadi RBC itu adalah risk-based capital, di mana saya kasih contoh, misalnya tadi ada Bu Nurul, ya. Bu Nurul ini punya perusahaan asuransi. Kemudian ada nasabah di dalamnya 10.000 contohnya ya. 10.000. Nurul Life contoh, ya. Tiba-tiba 10.000-nya ini semuanya klaim. Nah, gimana kekuatan dari asuransi tersebut? Gitu ya. Nah, 120% ini maksudnya ketika ada goncangan tersebut, maka RBC-nya itu masih mampu. 100%-nya kita berikan kepada 10.000 orang yang klaim, sedangkan masih punya untuk survive lagi di 20% gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Nah, dan kita terus berkembang dan juga kita putar gitu loh untuk RBC-nya. Nah, ini secara profil perusahaan Bapak Ibu. Kemudian kita juga punya channel-channel di mana Bapak Ibu bisa lihat secara ini dari website ya, dari sumber-sumber yang valid bahwa CAR sendiri ini banyak ya dari nilai hakikinya ada, kemudian manajemennya siapa aja gitu ya, produknya apa, kemudian layanan nasabahnya seperti apa ya. Kemudian acara-acara yang sudah dilangsungkan apa aja ya, prestasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akses ya. Karena kan biasanya Bapak Ibu kalau misalnya mau cari tahu mau kepo-kepo biasanya pakai internet ya, ketik Sentral Asia Raya. Nah, biasanya banyak berita sih. Ya, banyak beritanya tentang Sentral Asia Raya, tapi kita membuktikan bahwa yang secara valid ya website-nya ini menyatakan bahwa kita masih adalah perusahaan yang benefit ya, transparan dan juga punya beberapa pencapaian gitu ya. Karena kita udah bertahan di industri selama 45 tahun Bapak Ibu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa akses di car.co.id ya.
Kemudian ada juga nih Carling Promix, dia kasih tahu di sini di websitenya bahwa ini per data kemarin Bapak Ibu ya, kalau per data hari ini di 3.300 sekian ya, tadi saya searching. Kemudian untuk 3i Network sendiri, itu ada di 3inetworks.com. Ya, Bapak Ibu bisa cari tahu tentang produknya, tentang banyak hal juga ya. Nah, ini yang NAB sekarang. Ya, ada peningkatan ya. Jadi untuk Carling Promix sendiri 3.313. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa searching untuk cari-cari tahu apa saja sih yang sudah didapatkan oleh Sentral Asia Raya. Kemudian di sini adalah beberapa penghargaan karena kita biasanya Bapak Ibu mungkin suka diundang ya, mungkin leader-leader juga bahwa ayo kita ada dapat penghargaan dari Infobank, yuk diundang juga untuk leadernya ikut ya. Nah di sini mungkin sekarang kita lebih ke virtual ya karena memang menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Dan secara virtual Bapak Ibu bisa akses di media sosialnya 3i Network juga maupun Carlife Insurance bahwa kita mendapatkan banyak penghargaan ya dari beragam kategori. Ya, jadi prestasinya kita tetap kita pertahankan Bapak Ibu ya. Karena memang dari nilainya Sentral Asia Raya kita customer oriented. Ya, jadi semua tertuju untuk pelayanan nasabah gitu ya. Oke. Sekarang kalau sudah tahu kita berbisnis dengan partner yang tepat ya. Sekarang mengapa bisnisnya kita ini kita cari tahu, ini jualannya apa sih? Jualannya asuransi. Memang sekarang asuransi penting nggak? Nah, ini adalah kalau kita dengar-dengar kata asuransi, mungkin sebagian orang akan ilfeel, ya, ya, karena mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang, aduh, takutnya ujung-ujung nawarin asuransi nih. Dulu memang Bapak Ibu asuransi ini punya image yang aduh masuk asuransi saya bayar-bayar terus nanti preminya hangus gitu ya, saya nggak kembali apa-apa, saya nggak pernah klaim, nggak pernah terjadi apa-apa, nanti preminya hangus jadi percuma dong gitu ya. Nah saya kan masih sehat-sehat aja sekarang. Nah kemudian kalau masuk asuransi takutnya saya udah nyetor-nyetor nih seakan-akan saya udah percaya sama orangnya, tapi pas ditanya ke perusahaannya dicek, wah Bapak ini polisnya udah lapse karena preminya udah nggak disetor dari 3 bulan yang lalu. Nah itu juga ya image yang dulu ada di asuransi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah itu yang harus kita sebagai agen asuransi, agen perubahan untuk mengubah image tersebut bahwa asuransi tidak seperti itu gitu loh. Ya mungkin kawan-kawan dan leader-leader Bapak Ibu juga sudah menunjukkan bahwa wah ini loh bisnis yang nggak ada matinya. Kenapa? Karena bisnisnya bisnis manusia. Ya, bisnis kebutuhan manusia. Jadi menurut saya nggak akan pernah habis. Sesuatu yang bersentuhan sama manusia nggak akan pernah habis, gitu ya. Karena ada aja kebutuhannya, gitu ya. Dan jadi sekarang kalau kita lihat orang asuransi sukses-sukses, nah itu mereka sudah melewati banyak hal juga, termasuk penolakan tentunya ya. Nah inilah yang memperlihatkan bahwa ternyata ketika ada orang yang sukses menjalankan suatu bisnis, berarti yang dijual atau yang ditawarkan itu sesuatu yang penting. Ya, tapi Bapak Ibu tetap harus menjaga yang namanya kepercayaan. Karena ya ini adalah bisnis manusia, bisnis kepercayaan, gitu ya, jangka panjang, gitu kan. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu yang kemarin-kemarin sudah saya ceritakan ya sama cerita ini. Awalnya ketika kita mau berasuransi atau kita mau mencari penghasilan, mungkin Bapak Ibu akan setuju sama Gladys ketika saya bilang kita ini punya nilai, gitu loh. Ya, seorang manusia itu punya harga, gitu kan. Dan kita harus tahu bahwa diri kita ini aset. Ya, contohnya tadi ibu yang dari Malaysia ya, mungkin kerja keras, kemudian mungkin beli properti atau beli mobil, dia sudah menghasilkan aset, tapi jangan lupa bahwa yang menghasilkan aset-aset itu adalah dirinya yang juga aset yang sangat berharga, gitu ya. Yang mencari nafkah dan mencari penghasilan, mencari income adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus setuju dulu di awal bahwa kita ini adalah aset, ya. Oke. Ini sedikit cerita tentang angsa bertelur emas, ya.
Singkat aja, ini ada Bapak Ibu tani, ya. Mereka setelah pulang dari bertani, lihat wah ini apa nih ya, Pak, gitu ya. Di balik semak-semak ini ada yang goyang-goyang, ini apa ya? Ternyata ada seekor angsa, ya. Dibawa pulanglah seekor angsa ini, gitu ya. Pas bawa pulang ke rumah, gitu kan, biasalah ya, diurus sama si Bapak Ibu tani ini. Tiba-tiba si angsa ini ternyata mengejutkannya, angsa ini bertelur emas, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi waduh, makin tuh ya ditengokin terus si angsa ini ya, ayo cepat bertelur gitu ya. Nah, dijuallah telur emas dari angsa ini untuk mengubah kehidupannya Bapak Ibu tani ini ya, mulai beli kendaraan, renovasi rumah gitu ya. Lama-kelamaan angsa yang diminta untuk bertelur ini mulai lupa dikasih makan, gitu ya. Mulai lupa nih si Bapak Ibu tani saking ngurusin telur emasnya aja nih ya. Fokusnya bukan ke angsa lagi tapi ke telur emas. Nah udah, akhirnya tiba-tiba si angsa ini keok, ya, bye-bye, ya. Dan mereka tinggal punya sebutir telur emas. Maka berpikirlah kedua Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu tani, bahwa apakah selama ini kita salah fokus? Kita fokusnya ke telur emas dan bukan kepada si penghasil telur emas, gitu ya. Kita beli ini A I U E O gitu ya. Nah, sedangkan si penghasil ini tidak kita perhatikan. Nah, itu yang jadi pertanyaan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, apakah kita bisa melihat bahwa dari analogi tadi cerita, diri kita adalah aset yang berharga. Dikarenakan banyak dari kita semua adalah pencari nafkah, banyak yang hidup dari telur emas yang kita hasilkan. Betul ya? Maka sudah sepantasnya kita menyisihkan apa yang kita hasilkan untuk memproteksi diri kita. Kalau kita melihat diri kita ini sebagai aset. Ya. Nah, seperti tadi saya sudah ilustrasikan angsa bertelur emas ya, di mana anggota keluarga dan juga kehidupan sehari-hari bergantung dari income atau telur emas yang kita hasilkan. Nah, sekarang kita akan fokus untuk ke telur emasnya ini atau kita akan lihat si angsa nih, kita proteksi. Pertanyaan, jawabannya silahkan dijawab masing-masing ya. Jangan marah ya, saya sebut sebagai angsa ya. Tapi kan angsa yang bertelur emas, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu, bahwa aset itu penting sekali untuk kita proteksi. Oke? Jadi saya bukan bilang Bapak Ibu jangan mengasuransikan aset Bapak Ibu. Ya, mobil, rumah, enggak. Saya nggak bilang seperti itu. Tapi ada baiknya kita memperhatikan diri kita dulu sebagai aset yang punya nilai. Nah, maksudnya apa, Bu Gladys? Kalau aset itu kan ada sifatnya. Mungkin kalau Bapak Ibu ikut AAJI sekarang, ini ada pertanyaan ini nih. Ya. Aset itu ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak dapat kita lihat. Ya, contoh yang dapat kita lihat atau tangible. Itu ini, sapi. Ya. Bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Ya, rumah bisa kita tempati, bisa kita lihat, ya, bisa kita pegang. Mobil bisa kita kendarai, bisa kita lihat, ya, bisa kita pegang kemudinya, ya. Kalau misalnya ini montir, apa yang ditawarkan sama montir? Memperbaiki kendaraan mungkin ya, mesin. Nah, yang bicarakan di sini bahwa asetnya adalah apa yang dijual sama si montir ini? Skillnya, ya, skill. Bahwa asetnya, wah, dia punya kemampuan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Oke, dokter punya kemampuan mendiagnosa dan mengobati, gitu ya. Itu skillnya, ya. Agen asuransi juga mirip-mirip nih, ya, membantu orang-orang sekarang dalam perencanaan keuangan. Apalagi orang-orang yang masih muda, sangat penting punya perencanaan keuangan sejak muda, gitu ya. Itu sesuatu aset yang nggak bisa kita pegang ya, karena itu dari dalam diri kita gitu, skill kita. Nah,
saya rasa di sini setuju ya bahwa ternyata hidup manusia adalah aset yang paling berharga nih Bapak Ibu ya. Oke. Kalau uang kan semua bisa kita pegang gitu ya. Apa tuh di terawang ya, diraba gitu ya. Asli apa enggak. Nah, itu aset juga gitu ya. Tapi hidup manusia adalah aset yang paling berharga. Gitu ya. Nah, namun pada kenyataannya manusia selalu hidup berdampingan dengan resiko. Oke? Nggak ada di dunia ini yang hidupnya abadi nih Bapak Ibu. Iya nggak? Usianya bisa diatur sendiri. Atau udah dibisikin nih. Nah, dibisikin sama Tuhan. Ya kamu tenang nanti hidupnya. Nah, nggak ada kan? Ya, jadi kita harus memproteksi nilai hidup dan aset yang kita hasilkan selama hidup gitu loh. Nah, resikonya apa aja? Nah, resiko yang nempel sama kita nih, yang pertama resiko sakit. Oke? Tidak bisa kita prediksi resiko sakit. Ya, resiko meninggal kecepatan. Oke? Nggak bisa kita prediksi. Oke? Resiko meninggal kelamaan. Ya, aduh, kayaknya udah pada dilupain nih ya, masih ada aja gitu ya hidupnya, umurnya panjang banget, gitu kan? Nah, itu adalah resiko-resiko bila di luar resiko-resiko kecil lain atau resiko-resiko dampak yang lain yang bisa saja ya menimpa kita selama kita hidup, ya. Sampai sekarang juga kita akhirnya kena pandemi, banyak yang di PHK, ya kan? Ya, banyak yang nggak terima bantuan dan lain sebagainya, banyak sekali resiko ya. Nah, ini kita harus kreatif nih, aset apa dalam diri kita yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan gitu kan. Nah, itu resiko-resikonya, dan ternyata resiko itu bisa kita kelola Bapak Ibu. Resiko nggak bisa dihilangkan, tapi resiko bisa kita kelola. Yang pertama, ya, kalau nggak mau kena serangan jantung dan lain-lain dan AUEO gitu ya, hindari merokok, ya, menghindari resiko. Oke, menghindari resiko nih ya. Jadi, aduh ya udah deh, saya nggak merokok, gitu ya, menghindari. Kemudian resiko juga bisa nih, Bapak Ibu sementara berkendara di jalan, gitu kan. Kalau nggak pakai helm, bahaya. Ada kecelakaan lalu lintas, bisa saja kita juga kena, ya, kita tidak terlindungi, gitu ya. Tidak taat rambu-rambu lalu lintas bisa juga mengancam dan membahayakan diri kita, gitu ya. Jadi untuk mengendalikannya, ya, untuk mengendalikan maka pakai helm, taat peraturan lalu lintas, gitu kan. Nah, ada juga di mana menerima resiko. Waduh, mau nggak mau pekerjaannya adalah tukang bangunan, ya. Harus ngontrol kren, lori di atas tuh, saat konstruksi, gitu ya. Jadi kan itu sangat beresiko, ya. Tiba-tiba lagi meeting di lantai 10, pas ngelihat ada orang gelantungan di kaca, lagi ngebersihin kaca. Kita aja yang di dalam lagi duduk, waduh, gede banget ya. Orang pada menerima resiko, gitu ya. Tapi bisa saja cara smart kita pakai, yang pinter. Pekerjaan di mana saja nggak mungkin kita tolak-tolak pekerjaan, gitu ya. Tapi semua pekerjaan juga beresiko. Semua juga yang di luar kita ini, walaupun orang udah hidup sehat dan lain sebagainya, tetap resiko akan nempel. Jadi gimana kita mau alihan resiko tersebut? Kemana? Ke perusahaan asuransi, gitu ya. Nah, perusahaan asuransi jiwa di sini lewat Ri Networks di PT AJ Sentral Asia Raya gitu ya, bahwa ternyata resiko ini bisa kita hindari, bisa kita kendalikan, bisa kita terima, bisa kita alihkan. Nah, pilih aja cara yang smartnya yang mana, ya. Nah, resiko kerugian tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita minimalisir. Ide dari asuransi jiwa, ya, ide dari asuransi jiwa adalah mengurangi dampak kerugian aset. Di mana ketika kita resikonya diminimalisir, ketika kita punya tabungan, kita nggak perlu pecah tabungan, ya, asetnya nggak berkurang, gitu ya.
ketika terjadi resiko, lifestyle masih bisa terjaga nih contohnya. Atau keluarga yang ditinggalkan masih bisa si istri menyekolahkan anak-anak contohnya. Gitu ya. Jadi mengurangi dampak kerugian aset, nggak perlu kita jual aset gitu ya. Karena kita punya proteksi asuransi jiwa. Oke. Ini sorry ya kalau cepetan ya ngomongnya ya. Nah, terus kalau asuransi jiwa itu apa sih maksudnya gitu ya? Tadi kan penting banget asuransi karena kita semua yang hidup di dunia ini adalah aset, ya. Nah, asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial, ya, atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga atau tertanggung yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Bapak Ibu bayangkan ya, orang sudah tutup usia, kemudian meninggalkan kepada anak istri, cicilan, hutang, dan lain sebagainya, ya apa-apa disita bank karena belum lunas atau sudah jatuh tempo belum dibayar, ada bunga yang besar gitu kan. Tapi tadi seperti pembukaan dari Pak Frans, bagaimana kalau Bapak Ibu memilih satu opsi, di mana Bapak Ibu yang mengedukasi orang-orang di luar sana untuk punya perlindungan asuransi. Jadi ketika sesuatu yang terburuk terjadi, Bapak Ibu datang menawarkan sesuatu yang sudah dia tentukan nih, solusi yang dari awal memang orang ini udah setuju ikut gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita datang malah orang bersyukur gitu. Orang berterima kasih, aduh untung ya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya ketemu sama Bu Nurul, ya terima kasih Ibu. Itu kebahagiaan sendiri loh jadi seorang agent ketika dipegang tuh. Kan kita banyak bikin testimoni ya, itu pasti orang pada senang, bahkan masuk lagi atau mungkin bisnisnya diwariskan gitu ya. Nah itulah keunggulan dari 3i sendiri gitu kan. Nah maksudnya secara umum alurnya itu seperti apa? Contoh calon pemegang polis atau tertanggung ya, anggaplah Bapak A gitu ya. Bapak ini setuju nih, waduh saya ini baru punya keluarga kecil, kemudian saya mau resikonya dialihkan ke perusahaan asuransi. Maka sepakat nih, si Bapak nih ketemu Bapak Aliansi, Bu Lolo. Waduh, oke deh, Bapak A, ya bro, ya masukin aja nih isi SPAJ sama premi, gitu ya. Isi SPAJ sama premi, nanti saya proses, gitu ya, ikut 3i. Oh oke, gimana manfaatnya? Oke, manfaatnya itu nanti Bapak dapat perlindungan sesuai premi yang dibayarkan, mau 350, 700, atau 1 juta. Nah, UP-nya sekian, gitu ya. Oh gitu, oh boleh deh bro, ya bro Ali, oke. Nah, jadi disubmit lah nih SPAJ sama preminya si Bapak ini. Kenapa perlu bayar premi? Karena ada resiko yang perlu dialihkan. Otomatis ada harganya nih Bapak Ibu. Ya kan mau dialihkan ke Wisma Carlife. Karena kami perusahaan asuransi ya. Kalau preminya gratis-gratis aja gitu ya. Oh semua masuk nih kayak nanti vaksin kita semua gratis. Yayasan dong ya. Jadinya bukan perusahaan asuransi gitu ya. Nanti Bapak Ibu bayar bonus sama komisinya gimana gitu kan. Oke, setuju, sepakat ya. Maka diproses, disubmit ke perusahaan asuransi, terbit polis. Buku polis di mana sudah mempunyai legalitas ya. Jadi Bapak Ibu di sini udah ada ketentuan-ketentuan pasal-pasalnya segala macam, tinggal dibaca gitu ya. Punya legalitas. Nah, ke si tertanggung nih, contohnya si Bapak A nih ya. Oke Pak, nih udah ada. Nah tiba-tiba berjalan 2-3 tahun, kita nggak pernah tahu resiko gitu ya. Innalillahi. Ya, si Bapak tutup usia. Nah bagaimana nih? Padahal kan ini sudah punya polis. Si Pak Ali datang lagi nih sama keluarga nih ke PT AJ Sentral Asia Raya gitu kan. Oke, diklaim gitu ya. UP uang pertanggungannya turun ke ahli waris yang punya insurable interest sama Bapak A. Jadi kalau misalnya Bapak A punya nilai polis nih, contoh buka Carling ya, nilai polis itu berarti UP plus nilai investasi yang terbentuk yang akan diterima oleh keluarga ahli waris.
Ya, jadi nggak bisa ahli warisnya Pak Ali nih Pak, karena nggak punya insurable interest, ya, hubungan secara darah dengan si Bapak A yang tadi, pemegang polis. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi insurable interest Bapak Ibu harus punya hubungan secara darah, hukum, ataupun hubungan keuangan. Oke. Ya. Nah sekarang produknya itu seperti apa ya dari Sentral Asia Raya gitu kan. Tadi Bapak Ibu udah tahu pentingnya punya asuransi, bahwa kita meyakini diri kita ini sebagai aset gitu ya, perlu untuk memproteksi diri kita. Nah sekarang produk yang kita tawarkan ke luar itu apa sih gitu ya. Nah ini kita produk unit link yang sekarang akan saya bahas ya, bahwa ini merupakan gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun non kecelakaan, dan juga memberikan investasi. Jadi ini produk asuransi plus investasi, bukan produk investasi saja ya. Jadi jangan udah nggak ngomongin UP-nya ya, tapi langsung ke ilustrasi gitu ke tahun kesekian. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Tetap harus jelaskan manfaat dari produk ini dulu ya, karena kita adalah perusahaan asuransi gitu ya. Nah keunggulannya memang lebih balance Bapak Ibu, karena sekali dapat ada asuransi, ada investasi ya. Ini ya. Tapi ini packaging ya, kalau untuk Central Tria Networks kesehatannya nggak ada memang ridernya ya. Tapi di Sentral Asia Raya sendiri ada ya produk kesehatan. Jadi jangan ke lain-lain hati, ke CHR aja ya. Secara premi yang perlu kita bayarkan ya ketika kita mengalihkan resiko dalam diri kita adalah ini nih. Preminya sangat fleksibel karena mulai dari premi yang lumayan ya, kalau kita ngopi-ngopi aja gitu kan, atau beli parfum, coba deh parfum Bapak Ibu pasti lebih mahal tuh dari 350.000 ya enggak? Tuh parfum aja yang cuma jadi angin ya enggak, itu lebih mahal dari 350.000. Jadi lumayan ya, 350.000 bisa menyentuh, mudah-mudahan menyentuh semua level gitu ya. Jadi fleksibel banget ini sama uang pertanggungannya ya. Kemudian secara penempatan dana investasi Carling ini kita di mix ya, karena kita ada ProSave, ProFix, ProMix, ProFlexi. Nah kita di mix ini secara gabungan atau kombinasi dari pasar uang, dia di 10-90%, pendapatan tetap 10-90%, dan juga efek ekuitas 10-90%. Nah maksudnya ini Carling ProMix ini ya dia bisa lari ke kas, deposito, obligasi, reksa pendapatan tetap, ataupun reksadana saham ya. Gado-gado lah kemana ya, tinggal dilihat sama MI-nya mau kasih ke instrumen yang mana gitu ya, secara portofolio yang blue chip tentunya ya. Nah terus ada kena biaya nggak? Sekarang kan kita kemana-mana aja kena biaya, mau nonton siaran berbayar, drama Korea ya kan, perlu bayar ya, ke toilet perlu bayar gitu ya. Nah sekarang kalau saya punya sesuatu untuk memproteksi diri saya sebagai aset, perlu ada biaya nggak? Jawabannya perlu. Aduh ya, jawabannya perlu Bapak Ibu ya. Nah kita punya biaya 3A, biaya akuisisi hanya 5 tahun, biaya asuransi ya untuk pertanggungan, kemudian biaya administrasi 25.000 per bulan. Oke. Jadi ini semua adalah biaya-biaya 3A. Ya, kita lihat dulu dari alokasi untuk biaya ketika premi masuk untuk potongan biaya akuisisi. Jadi ketika Bapak Ibu masuk, preminya di tahun pertama sampai tahun kelima ada pemotongan biaya akuisisi. Jadi sebagian ini kan ada asuransi, ada investasi. Sebagian ini masuk ke asuransi dulu 60%, 40% kita kembangkan di investasi. Ya, tahun kedua 25, tahun ketiga 10, kemudian tahun keempat 55, total 105% akuisisi. Tahun selanjutnya sudah tidak ada, ya. Kemudian untuk investasi, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk investasi. Nanti ada contohnya.
Terus Bu Gladys, bagaimana alur dana saya ketika, ini typo, dana saya di produk unit link, gitu ya. Alurnya gini, Bapak Ibu. Enggak langsung saya setor ke agent, ya. Jadi alurnya itu Bapak Ibu pasti transfer ke rekening resmi perusahaan, ya. Nah, kita sebagai investor, ya, diri kita yang ingin menginvestkan atau menaruh uang kita, jadi bukan seperti menabung ya. Nah, kita akan ada nih uang kita nih ya, premi masuk. Dana masuk ini alokasi investasi dari premi yang udah kita kurangin tadi biaya akuisisi ya. Kemudian, sebentar. Ketika ada dana masuk, berarti dananya akan dibagi dengan harga NAB. Karena kita perlu konversi Bapak Ibu. Karena unit link itu satuannya unit. Dihitung ya. Dibagi dengan satu harga nilai aktiva pada hari tersebut ya. Jadi dana masuk kita bagi dulu nih dari dana ini dibagi harga NAB dapat berapa unit. Ketika sudah jadi unit, kita akan lihat potongan biaya administrasi sama asuransi. Gitu ya. Biaya asuransi dan administrasi ini akan mengurangi berapa unit. Ya, jadi tidak main mengurangi berapa rupiah, tapi mengurangi unit yang ada. Kemudian ini kita kelola oleh manajer investasi. Kemudian kalau kita mau lihat nilai investasi kita, berarti ketika kita mau tarik, ya, atau pada saat maturity, dana ini akan ada dana keluar hasil dari investasi yang ada. Karena kalau misalnya hidup, ya, maturity intinya ya, sampai tutup kontrak, habis kontrak. Nah itu kita akan lihat ini ketika kita mau lihat dananya, maka akan dikali dengan harga NAB. Ya, nah itulah akan kembali lagi ke Bapak Ibu, gitu kan, dengan rekening yang sudah didaftarkan, nah, seperti itu. Jadi ini adalah singkat alurnya ya Bapak Ibu ya. Nah NAB sendiri itu apa Bu Gladys, gitu kan? Nah ini adalah nilai aktiva bersih atau net asset value, di mana ini sebagai alat ukur kinerja unit link yang terlihat pada harga satuan unit penyertaan yang menjadi indikator untuk ruginya investasi pada reksadana yang dikerjakan oleh pengelola. Oke, jadi ini adalah alat ukur kinerja unit link. Ya, NAB itu tadi kalau Bapak Ibu cek di webnya kita per hari ini di 3.300. Kemarinnya kan saya kasih contoh tadi ada di 3.200 sekian. Jadi ada peningkatan, ya. Turun bisa Bu Gladys, bisa banget turun ya, tapi naik juga bisa. Makanya kita nggak pernah bisa memprediksi investasi ya. Satu yang nggak bisa kita pegang ya adalah investasi, karena itu mainnya dalam jangka waktu yang panjang. Nanti ada contohnya. Oke, terus gimana cara saya menghitung nilai investasi saya? Nah ini saya kasih contoh ilustrasi manfaat Carling Promix untuk usia ya 3 tahun, pembayaran premi 350.000 per bulan. Biaya asuransinya aja asuransi tahun pertama di 29.000 Bapak Ibu. Bayangkan ya, udah dapat perlindungan, biaya asuransinya kan biaya tadi ada 3 ya. Biaya akuisisi, administrasi dan asuransi. Nah, nanti ada contohnya. Ini seperti ini ya. Berarti setahun karena 350.000 berarti dapatnya di 4.200.000. Oke, contoh. Nah, masih ingat kan tadi kalau premi masuk ya dibagi harga NAB. Premi keluar, dana masuk dibagi harga NAB, dana keluar unit dikali harga NAB. Oke, coba ya. Diingat-ingat dulu ya. Ini contoh ya, premi 350.000 dikali 12 bulan, berarti kita setahunkan jadi 4.200.000. Biaya alokasi yang pertama adalah biaya akuisisi A yang pertama. Akuisisi tahun pertama berapa? 60%. Jadi kita akan bagi 2.500.000 ini, 2.520.000 ini ke premi pokok, biaya akuisisi. Baru 40%-nya kita masukkan ke investasi yang nanti kita konversi ke unit. Ya. Contoh NAB saat ini 2.800 per unit contoh. Maka kita akan konversi, kalau dana masuk berarti kita bagi
NAB ya, nilai NAB. Berarti ini di 1.680.000 dibagi 2.800. Ya, berarti per unitnya ini 600 unit dapatnya. Jadi tiba-tiba untuk nilai yang Bapak Ibu dapat adalah di 600 unit. Nah, kita kurangi nih Bapak Ibu. Ya. Administrasi kita setahunkan saja, kan kita 25.000 berarti 300.000 per tahun. Ya, kita konversi dulu nih. 300.000 dibagi tadi harga NAB 2.800 berarti akan memotong 107 sekian unit. Ya. Kemudian yang ketiga, asuransi 29.000 kita bagi lagi dengan NAB, kita konversi lagi, ya, karena kan nggak bisa unit kita kurangi rupiah, jadi tetap semua harus bikin satuannya sama dulu, baru kita akan tahu total yang kita dapat, ya. Jadi di sini mengurangi 10 unit, nih, ya, maka kita kurangi nih sebelum kenaikan NAB, contoh ya, maka 600 unit kurang 107 biaya admin, dikurangi 10,57 biaya asuransi. Berarti nilai kita di 482,29 unit. Oke. Nah, ini asumsi ketika kenaikan ya 6%, berarti kita kalikan ya, contohnya NAB-nya di 2.968, maka kan ini naik ya. Maka nilai investasi polis adalah 2.968 dikali 400 unit kita, maka dapat di 1.431. Oke, kita tahan dulu angka ini, nanti kita akan lihat ketika ada asumsi opsi yang kedua ya. Kalau misalnya naiknya itu menjadi 3.360, maka kita lihat selisih kenaikannya ya. Berarti kan dapat 20% kenaikan NAB sesuai dengan ilustrasinya, asumsi ketika di ilustrasi ya. Nah, total investasi kalau misalnya dari 2.800 jadi 3.360, maka kita kalikan dengan 482,29 unit yang kita punya, maka ketika nilainya kita tetap tapi harganya naik, jadi ketika kita mau dana keluar itu bisa kita rupiahkan lebih tinggi gitu ya. Jadi 1,6, 1.620 ya, maka seperti di tabel ilustrasi kenaikannya di 6%, 14%, 20%. Ya, kita lihat dulu nih. Untuk yang ilustrasi. Tuh. Yang tengah saya nggak hitung ya. Jadi ini asumsi untuk di 6% sama tadi di 20%. Oke, nah, sama kan angkanya? 1,4, ini 1,6 untuk di 20%. Oke? Mudah-mudahan nggak kecepatan ya. Ya, kalau nggak tahun baru lagi nih, baru belajar lagi gitu kan. Mudah-mudahan makin dicekokin, makin semuanya kayak lebih pinter dari aku nih, ya. Lebih jago karena Tria itu kan nyanyinya Carling Promise gitu ya. Genpro. Jadi saking ini udah hatam nih 2 produk ya. Terus Bu Gladys, jadi apa saya harus menginvestasikan uang saya di asuransi semua? Gimana? Tidak juga ya. Jadi Bapak Ibu harus mendiversifikasi semua penghasilan Bapak Ibu ya. Tapi lihatlah mana yang menguntungkan gitu. Karena semua yang namanya investasi tidak bisa dipegang based on momentum. Ketika Bapak Ibu ambil investasi tanah, waktu tanahnya masih murah, ya, sekian puluh tahun kemudian menghasilkan, ya enggak? Jadi pinter-pinterlah memilih jangka waktu dan pinter-pinterlah memilih instrumen investasi, ya. Nah, kalau di kita kan tadi Carling Promise-nya itu ada asuransi plus investasi, gitu ya. Jadi harus tahu betul, gitu kan. Jangan sampai terjerumus sama pilihan sendiri gitu. Ya. Maksudnya apa? Jangan taruh telur hanya di satu keranjang. Aduh, saya orang konvensional banget nih Mbak Gladys. Sorry, saya nggak bisa pisah-pisah. Pokoknya saya investasinya investasi tanah aja.
Oh ya udah baik Pak, kalau demikian, gitu ya. Ketika terjadi sesuatu, tanahnya mesti diuangkan dengan cepat, tidak liquid semudah itu, ya nggak? Bapak Ibu kalau lari pagi sepedaan pagi-pagi, ngelihat yang dijual dan disewakan, 2 bulan 3 bulan kemudian belum tentu ada yang terjual, belum tentu ada yang tersewa. Karena itu aset yang tidak liquid. Oke, kalau asuransi, deposito, itu adalah paper asset, di mana Bapak Ibu mau cairkan. Kalau produk bank deposito 14 hari kerja, produk kita juga 14 hari kerja. Sama, biasanya standarisasinya sama aja. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tindakan kita membagi investasi ke beberapa tipe instrumen, itu disebut penyebaran, diversifikasi. Selain kita melakukan diversifikasi dalam investasi, kita juga harus melakukan hal yang sama untuk melindungi aset-aset kita. Tapi ingat, yang terpenting adalah aset sendiri, diri sendiri juga diproteksi. Oke? Nah, namun setelah berinvestasi, jangan lupa kita sebagai pemilik ekonomis juga harus memiliki proteksi. Karena jika terjadi resiko terhadap orang yang memiliki nilai ekonomis, ya kita semua seperti sakit kritis atau meninggal, maka akan membutuhkan dana untuk pemeliharaan aset-aset yang sudah kita punya. Kalau aset sendiri aja butuh pemeliharaan, apalagi kalau kita ninggalin aset gede, ya coba Bapak Ibu lihat artis-artis mungkin yang udah tutup usia ya, punya investasi yang besar, itu maintenance-nya besar loh Bapak Ibu. Udah siap belum? Jadi memang harus pintar-pintar. Nah, bagaimana investasi saya bila saya sering lupa bayar premi? Aduh, ya ini pasti belum bikin auto debit nih. Ya, karena saya yakin Bapak Ibu punya pembayaran bukan hanya premi asuransi jiwa Sejahtera Asia Raya aja. Pasti banyak, ya. Harus transfer ini, transfer itu gitu ya. Isi dompet elektronik gitu kan untuk beli ini. Nah, banyak tuh transfernya saking banyak yang ini lupa padahal ini penting gitu loh. Makanya perlu Bapak Ibu untuk auto debit gitu ya. Tapi kalau punya ingatan yang kuat dan catatan yang sangat komplit gitu ya monggo gitu. Yang penting dibayar. Karena kan kita sudah mau mengalihkan resiko, sudah sepastinya kita membayar kewajiban, gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau saya sering lupa bayar premi gimana dengan investasi saya, gitu ya. Nilai investasinya mirip nggak sama yang diilustrasi walaupun saya withdraw, walaupun saya nggak bayar premi, gitu ya. Nah, ini ada yang namanya satu prinsip DCA. Ini maksudnya adalah dollar cost averaging, di mana kan tadi kuncinya investasi nggak bisa kita pegang. Ya, semuanya tergantung momentum. Oke. Nah, ini strategi investasi untuk mengurangi dampak volatilitas. Nah, volatilitas Bapak Ibu, sorry ini yang di atas salah. Itu adalah besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi pasar dalam satu periode tertentu atau market mood. Nah, sekarang market mood-nya seperti apa di ujung 2020 ini gitu ya. Dari nilai NAB kita naik, berarti banyak juga yang masih bayar premi di Sentral Asia Raya ya. Nah, jangan menaruh banyak telur dalam satu keranjang, tapi menyebar ke lebih dari satu keranjang. Sehingga jika satu keranjang jatuh, telur pecah, masih ada persediaan telur ke keranjang yang lain. Dengan berinvestasi secara reguler, nah, jadi DCA ini kita harus secara berkala, gitu ya. Dengan dalam jangka menengah atau panjang, kita tidak perlu khawatir untuk menggambarkan kondisi pasar di masa yang akan datang, ya. Nah, memberi keamanan, DCA ini memberi keamanan pada saat harga naik atau turun dengan sejumlah uang yang tetap dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika kita akan mendapatkan unit yang lebih banyak, harga unit turun, jadi ketika turun, momentumnya kita beli, jadi jangan kita tarik atau kita cairkan, ataupun unit sedikit pada harga unit yang naik, gitu ya. Nah, aduh lebih bingung nih, apalagi nih DCA ya kan. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu, ini dari contoh yang kemarin saya coba bikin sesuai dengan ini ya,
punyanya kita ya, ketika kita menyisihkan uang untuk membayar premi 350.000 per bulan. Ya, ini simulasi ketika kita berinvestasi metode reguler, pembayaran berkala, dan juga kita spekulasi. Ya udahlah, nanti aja bayar preminya, toh masih unit masih ada tuh, masih bisa mencukupi ketika asuransi dan juga administrasi dipotong unit gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah nggak bayar gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah nilai yang diterima sama orang yang berinvestasi secara berkala, ya nggak bayar premi, sama orang yang bolong-bolong, itu akan tetap sama pada endingnya, gitu ya. Ini contoh ya, biasanya kan harga unit dibuka di 1.000, contoh aja, ya. Ini nasabah A, nasabah yang berinvestasi secara reguler, yang ini adalah nasabah yang secara spekulatif, ya, atau tidak secara berkala untuk berinvestasi. Contoh tahun pertama, harga unit 1.000. Kan tadi kita ada pemotongan biaya akuisisi. Kalau kita menabung 4.200.000 per tahun, ini contoh ya, 4.200.000 per tahun kan 40%-nya ke biaya investasi ya, baru yang 60% ke biaya akuisisi, biaya di bagian ini asuransinya di pokok ya. Nah, berarti di sini contohnya aja nih Bapak Ibu ya, contoh perkiraan setelah dikurangi akuisisi 1.680.000. Ini belum Gladys kurangin dengan nilai unit per bulan yang dipotong sama untuk mengcover asuransi dan juga administrasi. Ya, contoh aja ya. 1.000 unit berarti kan kalau uang masuk atau dana masuk kita berarti bagi ya. Ketika kita melihat, wah kalau saya punya investasi 1,6 dapatnya berapa nih dibagi 1.000? Nah, jadinya 1.680. Begitu pula nasabah B. Tahun kedua nasabah A juga masih bayar, ya dapatnya sekian unit. Begitu pula nasabah B. Ya, tahun ketiga, tahun keempat nasabah A masih bayar, ya masih bayar 4.200.000 nih. Ini kan menyisihkan uang 4.200.000. Nah di sini ketika biaya akuisisi di tahun keempat kelima ini kan masuk ke akuisisi 5%. Asuransi ke investasinya adalah 95%, Bapak Ibu. Jadi 4.200.000, 3.990 ini, 3.900.000-nya ini ke investasi. Kita bagi lagi nih dengan nilai unit. Ini nilai unit waktu saya buat ini di hari Selasa kayaknya ya. Di 3.293. Sekarang kan 3.300 sekian ya. Dapat sekian unit ya. Dapat 1.211. Tapi nasabah B yang tahun ketiga dan tahun keempat ini bolong, nggak menyetorkan premi, dia coba lunasi. Ya udah deh, saya lunasi 4.200.000 dikali 3 tahun. Ya, sekian, nanti setelah diinvestasikan dapat segini, gitu ya, nilai investasinya, ya. Jadi ini aja ditambahin nih Bapak Ibu, ya kan? Nah, dia malah dapat unit lebih banyak. 3.571, sedangkan yang ini yang kasih 4.200.000 dapatnya 1.211. Ya. Nah sekarang, nanti hasil investasi pada akhirnya bisa sama nggak? Kalau kita lihat ini sama ya, dia mengeluarkan 16 juta, berarti kalau dari 21 juta udah berkurang ya, ini 16 juta 5 tahun, ini 16.590 untuk sudah diinvestasi. Kita lihat nih contoh di tahun ke-6 kan udah nggak bayar ya, udah cuma 5 tahun. Coba nih tahun ke-6 Bapak Ibu punya NAB 3.500 contoh ya. Nasabah A berarti dia akan mengkalikan nih, aduh saya punya unit total 7.424 dikalikan NAB tahun ke-6 dapatnya 25.984.000. Oke. Nah sekarang si nasabah B ya, total semua unitnya ini di 7.001. 7.001 saya kalikan dengan 3.500, dapatnya 24.503.500. Ya. Keuntungannya di sini dari 16 juta ini untungnya 9 juta sekian kan, 25 kurang 16 juta yang sudah diinvestasi. Sedangkan yang ini 7 juta. Selisih 1,4.
Oke? Jadi itulah perbandingannya Bapak Ibu, ya. Karena di sini walaupun dia langsung setor 3 tahun punya, tapi harga unitnya naik. Jadi unit yang didapatkan setelah dikonversi lebih sedikit. Oke? Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak ada waktu Bapak Ibu yang paling pas untuk melihat bahwa ini kita untung atau kita rugi, gitu ya. Momentumnya itu, investasi itu berdasarkan momentum. Ya, sama kayak Bapak Ibu mulai bisnis ini, semua bisnis kan awalnya momentum ya. Kalau udah keduluan, ada yang langsung jadi, gitu ya, langsung besar jaringannya, agennya banyak, gitu ya. Ada juga yang merintisnya baru, langsung juga, gitu kan. Semuanya momentum sih Bapak Ibu. Mungkin kalau mulainya lebih dulu, mungkin sudah ada di level yang level-level yang lebih atas mungkin dari yang sekarang ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi secara reguler, jadi walaupun sudah, contohnya sudah mulai lebih dulu, tapi kan tetap kayak kita, kalau kita berinvestasi secara reguler, kayak kita berbisnis, tetap kita juga harus merekrut gitu ya, secara reguler. Jadi kalau next-nya terjadi sesuatu resiko gitu ya, ini tidak akan terlalu berpengaruh kepada investasi ataupun bisnis kita gitu ya. Nah, sekarang izin minum dulu ya. Oke. Sekarang nih ya. Pak, ini nanti saya bisa ada komunikasi ya Pak sama ini Pak Fran sama yang hadir ya. Singkat Ya, aja. boleh. Oke. Boleh Bu Gladys. Sekarang ya, terima kasih. Apakah berasuransi dapat disamakan dengan menabung? Lah, loh. Ini kita dari OJK sudah bilang bahwa kita nggak boleh bilang, aduh, ayo menabung di Sentra Asia Raya. Nggak boleh ya. Ya, mungkin kadang suka kepleset dikit sih ya, karena sama kita menempatkan uang, ya. Tapi ingat, esensi menabung dan esensi kita membayar premi untuk mendapatkan proteksi itu sungguh berbeda. Ya, karena menabung di bank itu adalah punya goals tersendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga long term ketika kita menaruh uang untuk membayar premi, yang pertama kita melindungi diri kita, proteksi sebagai aset, kemudian investasinya dengan tujuan ketika investasi berkembang, bisa kita untuk bayar pendidikan anak, atau nanti mau pergi umroh gitu ya, sesuatu yang jangkanya jangka panjang gitu ya, atau nanti untuk persiapan pensiun. Nah, itu banyak sekali pilihan dan opsi-opsinya. Semua tergantung esensinya. Ya, jadi mau yang goalnya itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, dari itu aja udah beda ketika kita di bank. Biasanya kita secara kebutuhan kita rutin, ya kan? Nanti ada. Jadi semua tergantung goalnya, gitu loh. Nah, dampaknya juga berbeda nih Bapak Ibu ya, ketika kita punya asuransi dan kita punya tabungan. Karena kita semua yang ada di sini kan punya tabungan ya. Saya nggak bilang kita nggak perlu menabung di bank ya, tapi sesuatu yang berbeda ketika kita bayar premi untuk punya satu proteksi. Kalau saya pikir-pikir, kenapa kita menabung di bank? Karena kalau kita nyimpan uangnya di bawah kasur, nanti kita dimakan rayap uangnya, gitu ya. Maka akan lebih praktis kalau kita simpan satu instansi perbankan, gitu ya. Jadi tinggal tarik-tarik, gitu ya. Tapi ingat, selalu kita narik, lebih konsumtif lah kita. Dari secara esensinya sudah berbeda memang Bapak Ibu, nanti saya jelaskan. Jadi memiliki asuransi berarti nasabah mencegah kerugian dalam jumlah besar atau luar biasa di kemudian hari yang harus ia tanggung. Dialihkan, tadi ya, sama kayak kita mengelola resiko, kita alihkan ke perusahaan asuransi. Nah, karena nasabah telah mengalihkan resiko tersebut ke perusahaan asuransi dengan cara bayar premi, sehingga jika resiko datang menghampiri, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian tersebut. Ya, sesuai dengan perjanjian di buku polis. Nah, kalau kita punya tabungan tidak berdampak terhadap resiko yang dihadapi nasabah. Mau AIUEO, tabungan nggak mau tahu, gitu ya. Nasabah tetap memiliki resiko kerugian yang besar jika hanya punya tabungan dan tidak punya asuransi.
Ya, akibatnya jika resiko terjadi maka ia harus menanggung resiko itu sendiri dengan cara memakai tabungan untuk menutup kerugian finansial. Oke, jadi kalau terjadi resiko, ya otomatis tarik dana yang besar dari tabungan atau meminjam kepada kolega atau keluarga, gitu ya. Nah, memakai tabungan untuk menanggung kerugian tersebut akibat resiko, ketutupan, menyebabkan seorang gagal mencapai goals yang tadi Gladys kasih lihat. Ya, nih. Maukah itu untuk pendidikan, ya kan? Goals jangka panjang, bangun rumah dan lain-lain. Ya, yang kalau Bapak Ibu mau bangun rumah nggak bisa hanya dengan menabung. Ya enggak? Karena sekian yang kita taruh di bank dikurangi biaya-biaya, bunganya juga kecil, untuk nominal tertentu juga nggak dapat bunga, gitu ya. Terus ada inflasi. That's why inflasi itu hanya bisa dilawan dengan investasi. Gitu ya. Nah, sekarang bila terjadi resiko tutup usia, bagaimana dengan bank dan asuransi? Karena kan kebanyakan orang bilang, saya menabung di bank, ini tanpa mendiskreditkan bank ya. Saya rasa di sini juga ada agent-agent yang pegawai bank, dan saya juga customer bank gitu ya. Nah, saya pilih ini ya, kalau misalnya kita buka account di bank, ya, sekarang kan orang bilang, aduh, lebih ribet kalau asuransi, Bu Gladys, mending saya nabung di bank lebih tidak ribet, gitu ya. Semua punya standarnya masing-masing, ya. Nah, sekarang ini coba, siapa nih yang mau? Gimana sih? Nah, ini yang buka video ya. Coba ya. Pak Suhatta EP. Hai Pak, selamat siang Pak. Bisa di spotlight, di unmute mungkin mic-nya dari tim 3ILC. Pak Suhatta. Sekarang dari ya. Halo? Namanya siapa Bu? Suhatta. Pak Suhattanya bersedia nggak nih? Ini nggak ini kok. Pak Suhatta. Jangan-jangan langsung live nih. Nggak ada yang namanya, adanya Suharti Jumera, Bu. Oh, nggak ada ya? Siapa dong yang mau, ini nggak ini kok, nggak berat-berat nih. Bu Mira deh, Bu Mira Singapura. Halo Ibu. Kita spotlight dulu ya. Iya. Ibu. Ya, Ibu Mira Singapura mau ikutan interaksi dengan Ibu Gladys? Mau. Ini pertanyaannya gampang kok. Oke, boleh dibuka mikrofonnya Bu di sebelah kiri bawah. Kita bantu us to unmute ya. Ibu lihat di layarnya ada tulisan us to unmute. Oke, good. Ibu Mira. Ya. Hai, semangat Ya, pagi Bu. Ibu. Halo. Semangat Bu. Semangat. Bu, mudah-mudahan ini walaupun Ibu ini maaf di tempat tinggal ini sekarang di sini di Singapura. Iya, masih di Singapura. Semangat ya, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan Bu. Amin. Kan, ya udah berapa lama Bu di Singapura? Cukup lumayan lama. Aduh, kalau buka akun Bank Indonesia masih hafal nggak Bu persyaratannya Bu? Nanti saya tuntut. Kalau kita mau buka akun bank Indonesia, salah satu bank di Indonesia, persyaratannya yang pertama kita harus punya apa ya? KTP. Oh, KTP sebagai identitas. Oke. Iya, Kemudian KTP. harus punya apa? Uang. Iya dong. Ya, harus punya uang. Masa mau nabung di bank bawanya bukan uang gitu. Iya, betul. Nah, bawanya daun nih, nggak bisa buka account ya. Kemudian udah punya identitas pengenal dengan KTP. Kemudian bisa punya dana, ya, punya dana. Iya. Kemudian itu kita harus ngisi apa? Ngisi formulir. Formulir. Ya, betul. Kadang formulirnya itu ketika Bapak Ibu coba ya, sekarang kalau ada yang mungkin nanti anak untuk buka account, itu kadang ahli warisnya suka nggak diisi. Benar nggak?
Kadang cuma data diri. Ada ahli warisnya, aduh nanti bisa dilewati gitu ya. Kadang. Kalau dapat orangnya yang ini sih, dia isi itu ahli waris. Nah, kemudian berarti isi form, punya dana, punya KTP, gitu ya. Ya. Terus kalau udah jadi, kita dapatnya apa? Bukunya buku apa, Bu? Kalau udah jadi? Buku bank. Buku tabungan, Buku. ya, bank account. Buku tabungan. Oke. Betul, ya. Kemudian biasanya kalau kita kemana-mana suka dapat kartu itu yang memudahkan kita itu tinggal seret-seretin. Apa namanya, Bu? ATM. ATM. Oke. Secara gamblang, terima kasih Ibu ya. Ini masih cinta Indonesia ini karena buka Bank Indonesia masih tahu ya Iya. persyaratannya. Makasih Bu Mira ya. Sukses terus Bu. Ya, sama-sama Terima kasih. sukses. Terima Masih kasih. syukron. Oke. Tadi setidaknya Bapak Ibu ini yang sudah ini kayaknya kebalik ya. Ini harus, nah. Ya, udah pas posisinya, Pas Bu. ya? Udah pas. Kita kalau buka account di bank, kita punya dana, kita punya harus ada ID gitu ya. KTP. Kemudian isi formulir, nanti dapatnya buku tabungan plus ATM. Oke? Nah, sekarang kalau di asuransi, kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Maka kita dananya itu adalah kita harus setor premi, kita juga harus punya identitas, nanti kita harus isi SPAJ, kemudian kita nanti dapatnya polis. ATM ini bisa saya bilang kartu kesehatan lah ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa dapatkan juga di CAR. Nanti cari-cari info sama leader, gitu ya. Tapi beda esensinya adalah apa? Ketika kita punya suatu nih, kan kita contohnya nih premi 4.200.000. Kalau di bank kan Bapak Ibu bisa menabung sesuka hati. Nggak nabung pun nggak apa-apa. Betul ya? Tapi kalau di kita sedikit memaksa Bapak Ibu sesuai dengan resiko yang Bapak Ibu akan Bapak Ibu alihkan, ya, maka ada sejumlah premi yang harus dibayarkan. Jadi esensi dari asuransi melatih kita untuk disiplin. Oke? Jadi secara goalnya adalah goal jangka panjang. Tapi kalau tabungan, ya apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya kartu sakti, aduh, ketemu ini, aduh, ATM bersama, ya, seret, ya kan, ting 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 dengan sangat mudahnya, gitu ya, itu membangun kita untuk konsumtif. That's why kalau kita punya account bank, itu hanya untuk kita memenuhi kebutuhan rutinitas, ya enggak? Itu sudah perbedaan, gitu, antara kita punya proteksi dan juga kita menabung. Menabung tidak akan pengaruh dengan proteksi atau resiko apapun, gitu ya. Nah, berarti secara pembukaan akun itu sama ya. Terbit polisnya juga 14 hari kerja gitu ya, kurang lebih sama kayak kalau di bank memang mungkin kita langsung dapat ya. Nah, tapi kalau misalnya ada klaim untuk bank itu biasanya juga 14 hari kerja. Bahkan ada ketentuan yang lain nanti saya akan bahas. Ya, jadi secara ini Bapak Ibu tahu nggak kalau kita narik secara ATM ataupun sekarang kita transfer lewat mobile banking, contoh, itu tuh kena mau bayar dompet elektronik 1.000 kepotong, kena ke teman lain yang beda akun 7,5. Bayangkan yang kepotong selain kurang lebih 15.000 administrasi per bulan. Nah itu nggak bisa kita mewujudkan goal jangka panjang dengan sesuatu yang bisa kepotong transfer, inflasi dan lain sebagainya. Ya, sekarang lanjut ya tadi. Share lagi ya. Nah, gimana kalau terjadi resiko tutup usia? Bagaimana sama bank dan asuransi? Tadi kan kita sudah dapat bahwa bank adalah punya esensi memang untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi kalau ini kita akan lebih berdisiplin kalau asuransi. Karena ada nilai premi yang harus kita bayar, gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi kita lebih berdisiplin. Nah, sekarang kalau terjadi resiko tutup usia, ya, di bank, ayo, saya sih belum pernah ya, ini belum pernah ngurus ini, ya, tapi kalau saya searching, nah, kalau Bapak Ibu tembah Google, lihat aja klaim perbankan untuk ngambil saldo orang yang sudah meninggal, gimana caranya? Itu pasti akan ada beberapa surat pembaca yang akan ada cerita dan story-story mereka ketika mengurus
rekening tabungan atau menutup rekening tabungan orang yang sudah meninggal. Ya, yang pertama kalau di bank kita perlu buku rekening sama KTP. Oke, sertifikat ini ya kalau ada ya. Kemudian kartu keluarga pemilik rekening dan seluruh ahli waris. Surat kematian asli pemilik rekening. Ya. Surat nikah atau surat cerai. Kadang juga ini ada beberapa konflik yang mungkin surat-suratnya nggak ada, itu juga harus ke pengadilan Bapak Ibu. Ya. Surat ahli waris yang dikeluarkan oleh desa, keluaran yang disahkan oleh kecamatan. Kemudian dokumen ahli waris dari pengadilan. Terus yang saya cermati dari beberapa kasus orang klaim dana tabungan orang yang meninggal, itu kalau dana di atas 10 juta itu harus ada surat dari notaris. Ya. Jadi sebenarnya uangnya kepotong, ya kan? Karena memang ingat ya, esensi tadi adalah memang karena di bank adalah untuk biaya sehari-hari gitu ya. Nah, kalau asuransi sendiri dari awal kita udah jelas. Ya, kita perlu polis, fotokopi identitas, ya, formulir pemberitahuan klaim ini ada di brosur kok. Surat kuasa, ya, kalau misalnya nggak ada yang dikuasa, yang di ahli warisnya, surat keterangan kematian, surat keterangan dokter bila mengenai sebab-sebab meninggalnya, kemudian surat keterangan kepolisian kalau ada laka lantas ya, atau peristiwa yang patut diduga terdapat unsur pidana, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi secara keribetan sebenarnya asuransi dan bank juga mirip-mirip, karena kan semua punya prosedurnya, gitu loh. Ya, bahkan kalau kita punya akun di bank saldonya lebih dari 10 juta, harus lagi tuh bikin surat notaris. Gitu. Ya. Jadi silakan di searching sebenarnya penolakan dari nasabah bahwa menyimpan di bank itu mungkin karena belum teredukasi sepenuhnya sih. Ya. Nah, sekarang ternyata semuanya mirip-mirip. Prosesnya juga 14 hari kerja ketika clean cash. Ya, semuanya sudah rapi, maka 7 sampai 14 hari kerja. Gitu ya. Nah, sekarang ini tadi karena pertanyaan perbedaan bank sama asuransi ya, yang beda esensinya ya. Nah, bila kita menyisihkan uang di dua sarana ini, apa yang diterima sama ahli waris bila tertanggung meninggal dunia? Oke? Sama-sama menabung 350.000 per bulan, ya. Sama-sama menabung ini di bank ya, maaf ini yang biru di orang yang menabung di bank, ini asuransi. Menabung di bank berarti 350.000 kita setahunkan di 4.200.000 ya, sama yang ini bayar premi juga per tahun ya, 4.200.000. Kemudian tiba-tiba nih ya ada resiko terjadi tutup usia akhir tahun ketiga, terjadi resiko, total dana yang ditabung karena 4.200.000 kita kali tahun 3 tahun 12.600.000 sama ya, ini juga premi yang dibayarkan 12.600.000. Tapi perbedaannya Bapak Ibu, kalau di bank tadi yang sudah saya ceritakan ketika ada risiko, kalau yang ini hanya diterima ahli waris, UP, aduh ini keputer ya, sorry. Yang ini di asuransi, ini yang di bank. Yang di bank dulu nih, saldo sama bunga kalau ada, ya. Kemudian biaya administrasi 15.000 kalau kita kalau per bulannya ini tadi menabungnya ini 3 tahun, berarti 36 bulan 540.000. Ya, contoh. Ya, ini kalau misalnya di bank ini keputar ya Bapak Ibu ya, sorry. Nah, ini 12.600.000 kita kurangi biaya admin. Berarti dari 12.600.000 yang akan diterima sama ahli waris itu di 12.060.000 karena sudah dikurangi biaya. Gitu ya. Bunganya juga kalau di atas 5 juta cuma 0,1%, gitu ya. Nah, yang diterima ahli waris, kalau kita menabung di asuransi, yang ini ya Bapak Ibu ya, yang sebelah kiri, kalau di saya sebelah kiri. Ini UP sama nilai investasi yang berkembang, ya. Contoh, kalau menabung 4.200.000, ya, 350.000 per bulan berarti 21 juta plus, ini saya udah nggak kasih sebut untuk investasinya,
Bisa saja kan karena investasi nggak bisa dipegang ya, jadi sama nilai investasi yang berkembang, yang terbentuk. Ya, jadi secara nominal berbeda karena berbeda esensi. Karena kalau di bank memang tidak ada pengembangan, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk perbedaan bank sama asuransi ya, karena di sini saya sudah sebutkan bahwa kalau kita cuma punya tabungan itu tidak akan berdampak terhadap resiko yang dihadapi, ya. Tapi kalau ini ya, ketika kita mengalihkan resiko ke perusahaan asuransi, ya, ketika resiko datang maka perusahaan asuransi akan menanggung kerugian tersebut sesuai dengan nilai yang sudah disepakati, kayak gitu ya. Jadi itu perbedaan untuk menabung di bank dan juga kita membayar premi untuk punya proteksi, ya. Tapi kalau di Carling Promix ada bonus investasi. Yang tadi tuh bisa aja investasinya kalau saya pegang dari ilustrasi tadi dengan nilai estimasi 6% gitu ya di tahun ketiga, itu masih punya sekitar yang rendah itu di 8 juta. Ya sekitar 4 sampai 8 gitu ya range-nya. Karena kan kita nggak pernah tahu, ini hanya ilustrasi. Jadi makanya saya di sini saya tulis invest yang berkembang. Tapi tetap UP-nya cair Bapak Ibu. Ya, 21 juta. Oke? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya tetap semangat. Sudah penghujung tahun, bonus tahun 12 juga udah transfer ya. Ya kan? Nah, pergunakanlah uang dengan sebaik mungkin, pintar-pintar cari instrumen investasi, jangan lupa proteksi diri yang paling penting, gitu ya, tetap semangat. Walaupun pandemi mungkin masih berlanjut ke 2021, tapi saya rasa kita akan lebih kuat juga karena kita udah melewati 2020 gitu ya. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Go Crown. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Gladys. Ya. Terima kasih banyak Bu Gladys sudah membawakan kayaknya baru lagi ya slide-nya ya, beda dengan yang sebelumnya ya. Ada mengupas lebih dalam tentang perbandingan menabung di bank dan kalau kita punya polis asuransi di Carling Promix, ya menarik sekali ya. Namun sayang sekali durasi kita sudah 1,5 jam nih Bu Gladys, jadi saya tadi coba ngumpulin pertanyaan-pertanyaan tapi sepertinya tidak terlalu banyak ya, ada sih seputar kupon. Lalu, tapi mungkin satu itu aja ya, kita jawab singkat ya Bu Gladys ya. Ini dari Universe TV. Ibu Gladys, saya kan ikut unit link investasi, uang saya diinvest kemana? Saham, obligasi, reksadana. Apakah yang saya terima hanya unit dikali NAB atau mohon info, kan kalau obligasi dulu soal ujiannya itu dapat kupon katanya. Nah, kita nih gimana? Nah, ini mungkin sepertinya teman-teman kita masih ada yang belum terlalu klik banget dengan unit link itu berbeda dengan obligasi secara tunggal, saham secara tunggal, atau reksadana secara tunggal. Mirip sih dengan reksadana. Mungkin Bu Gladys singkat aja 1 menit menjelaskan saya nggak tahu ini Ibu Univer atau Pak Stevi ya, Univer Stevi T namanya. Silakan. Nah, Bu Univer ya, tadi yang bertanya terima kasih. Ini kayaknya baru lulus ujian, makanya tahu banget ini yang ditanyain sama pada saat kita ujian mobile ya. Nah, ini sebenarnya gini, karena kita ada di mix. Itu tadi saya sudah jelaskan bahwa kita untuk investasi kita ada di pasar uang, kemudian reksa saham gitu ya, kemudian kas, obligasi, itu semua dicampur sih Bu Univer ya. Sesuai dengan nanti dilihat dari pengelola gitu ya. Nah itu biasanya diinvestasikan ke saham-saham yang blue chip dan mungkin paling banyak, ini saya memang nggak buka fun fact sheet ya di sini ya, karena saya rasa tadi saya rubah materinya dan mungkin akan terlalu panjang kalau saya buka fun fact sheet ya. Nah di situ Bu Univer bisa lihat dari www.cr.co.id ya, di bagian fun fact sheet bisa dilihat penyebarannya di mana saja. Nah, ketika yang blue chip tadi, Bu, maksudnya apa? Tadi kita beritahukan bahwa kita ini Salim Group. Nah, kebanyakan yang blue chip itu juga ada dari Salim Group seperti Indofood dan lain sebagainya ya. Itu mungkin Ibu bisa lihat di fun fact sheet kita di cr.co.id ya, kemana saja ya. Maksudnya blue chip itu apa? Itu adalah 5 perusahaan teratas di mana pencairannya likuiditasnya
sangat tinggi, Bu. Gitu ya. Nah, maksudnya tadi kupon itu gini, keuntungan ketika kita beli obligasi adalah kita mendapatkan kupon. Gitu ya. Kalau mungkin kita unit link adalah kita beli unit satuannya. Jadi itu kayak keuntungannya. Kalau mungkin saham lot, kayak gitu, Bu. Jadi itu sebenarnya penyebarannya aja sih, Bu. Ibu nggak perlu pusing karena kita kalau di unit link di Carlin Promix, nasabah atau ibu sebagai yang punya polis nggak perlu khawatir untuk, aduh saya pantengin ya, ini NAB-nya lagi turun nilainya gitu ya. Nanti saya beli gitu. Kita sudah ada pengelolanya, ya, sudah ada pengelolanya di sini. Jadi kita nggak perlu tahu, ibu tinggal lihat laporannya aja, gitu ya. Jadi memang karena kita mix semua kombinasi, Bu, dari kas, obligasi, gitu ya, reksadana saham, pasar uang, itu semua kita mix dari 10% sampai 90%. Seperti itu, Pak Frans. Oke, baik ya. Semoga Bu Universe sudah bisa dapat dengan puas ya jawabannya ya. Kalau belum puas, boleh tanya upline leadernya. Ya. Buka di skr.co.id, Bu. Iya. Semuanya Oke, baik. lengkap. Saya rasa cukup satu pertanyaan aja Bu Gladys, karena yang lainnya saya lihat tidak ada yang bertanya karena saya rasa sudah sangat jelas, enak banget penjelasannya Bu Gladys tadi ya.